Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan kalau kita ada sampai hari ini ya. Saat ini kita boleh melihat kasih karunia Tuhan menyertai kita ya. Pagi ini saya akan sampaikan tentang masa depan. Masa depan itu sebenarnya dimulai saat ini, saudara-saudaraku, bukan besok ya, saudara-saudaraku. Di Mazmur 37 ayat 7 berkata, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Amin, saudara-saudaraku ya. Jalan menuju masa depan itu seringkali nggak mulus, saudara-saudaraku ya, berliku-liku, banyak masalah, persoalan ya, banyak kerikil, batu tajam ya, jalan yang berlobang-lobang. Tapi hanya orang jujur dan tulus hati yang dapat menikmati langkah hidupnya ya. Sesulit apapun mereka memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan memberi jalan keluar. Amin ya. Di Amsal 23 ayat 17 dan 18 berkata, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, saudara, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang ya. Kita bisa berharap nih sama orang lain untuk menyukai kita, ngedukung kita ya, selama-lamanya dekat sama kita ya. Bahkan orang yang pernah menjadi sahabat karib, saudara-saudara ya, mereka bisa aja menikam kita ya. Mereka yang tadinya menopang kita bisa berbalik menjadi lawannya kita. Nah, dalam keadaan begini nih, seringkali membuat hati kita kesel, jengkel, marah ya. Apalagi kita lihat mereka sepertinya beriak-riak ngejelekin kita. Saudara, saat ini kita harus terus belajar ya, tetap bisa belajar bersyukur. Saudara ngalamin seperti itu, bersyukur ya, sambil memperbaiki kesalahan kita, menambah kemampuan dan menerima kekurangan diri kita sendiri ya. Karena hati kita ini terlalu berharap kepada seseorang, makanya Tuhan menimpakan ke atas kita masalah, membuat hati kita pedih, melihat kelakuan mereka membuat kita jadi sedih. Kok begitu ya balasan mereka? Gue udah berbuat baik, udah berbuat udah semua rasanya yang kita lakukan tuh udah untuk dia, tapi balasannya kok begini ya. Sebuah pengharapan, kalau bukan pengharapannya kepada Tuhan, jadi kecewa, jadi sedih, saudara-saudaraku ya. Karena itu kita harus tahu, saudara-saudara, bahwa Tuhan cemburu ya, cemburu kalau hati kita ini melekat kepada seorang yang kita harapkan ya. Berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang bisa menopang kita, ngedukung kita ya. Nah, di Keluaran 34 ayat 14 berkata, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu ya. Tuhanlah yang memiliki masa depan kita, saudara-saudaraku, bukan yang lain, bukan orang sekeliling kita, bukan harta kita, kedudukan kita, jabatan kita ya. Jangan pernah, saudara-saudara, jangan pernah memberhalakan mereka ya, menghormati orang kuat ya, orang kaya, penguasa yang memiliki kuasa lebih daripada Tuhan Yesus Kristus, sebab Dia adalah Allah yang cemburuan. Yakobus 4 ayat 4 berkata, hai kamu orang-orang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, Tuhan memberikan karunia-Nya berupa kehidupan kepada kita. Karena itu jangan pernah berpaling, saudara-saudaraku ya. Jangan pernah mingser dari Tuhan.
Karena tahta dan harta, sukses hanya sebuah perjalanan yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati, untuk kita rasain, bukan tujuan. Ingat baik-baik saudara, ya, bukan yang lain. Kalau Tuhan mengizinkan kita sukses, puji Tuhan, haleluya. Kalau kita bisa berhasil, semua karena pemberian Tuhan kepada kita, ya. Karena Tuhan sendiri, ya, yang akan menuntun kita untuk melakukan yang benar. Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Pakai semua yang Tuhan berikan pada kita itu sebagai alat untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan kita, bukan untuk beli orang, ya, supaya berpihak kepada kita, bukan untuk kepuasan diri kita sendiri. Nah, inilah yang mendatangkan perkenanan Tuhan, saudara-saudaraku, ya. Karena Pengkhotbah 1 ayat 11 berkata, kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Karena itu saudara-saudaraku, jadilah kaya di hadapan Tuhan, ya, bukan di hadapan manusia, ya. Sebab kaya dan miskin bukanlah ukuran kebahagiaan. Masa depan kita bukan dinilai dari apa yang ada pada kita, berapa banyak harta yang ada pada kita, berapa banyak rumah, istana yang ada pada kita, mobil, semua kekayaan, ya, yang ada pada kita. Tapi kekekalan sorga, hidup yang kekal, ya, yang akan kita terima selama-lamanya. Jangan sampai setelah kita sampai di sono, Tuhan tolak, aku gak kenal kamu. Kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan, kamu melakukan yang jahat. Saudara-saudara, camkanlah hari ini. Biarlah kita benar-benar di hadapan Tuhan. Tuhanlah segala-galanya bagi kita. Yang sekelilingnya, yang ada pada kita, itu hanya pinjaman. Satu saat kita kembali, kita nggak akan bawa. Semua ditinggalkan seperti itu, ya. Kita akan kembali dengan hasil iman kita, hasil percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.